Abraham Samad ini kan dulu adalah mantan ketua KPK kan. Kemudian dia juga sarjana hukum, kemudian S2 juga, S3 juga bahkan kan. Tentunya sebenarnya dia lebih mengetahui apa-apa yang terkait dengan uh, ilmu hukum, proses hukum, dan bagaimana cara cara bersikap tindak dalam menghadapinya kan. Jadi, nah persoalannya dia kemudian terduga dilaporkan sebagai yang ikut serta ya atau yang kemudian dianggap sebagai terlapor lah dalam perkara laporan-laporan yang terkait dengan ijazah Jokowi, di mana pelapornya Jokowi dan banyak lagi pelapornya ya. Nah, sebenarnya bagi seorang Abraham Samad, karena dia sudah mengerti hukum, sebenarnya dia tinggal menjalankan saja apa-apa yang sedang berproses di kepolisian kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Betul-betul Abraham Samad ya dipermalukan oleh salah seorang praktisi hukum dengan bahasa yang sangat satir. Beliau mengatakan bahwa konten Abraham Samad itu betul enggak podcastnya itu edukasi atau jangan-jangan provokator. Dan bahkan di dalam video itu beliau mengatakan bahwa tidak mungkin seorang mantan ketua KPK tidak tahu soal hukum. Ini hal yang saya kira memang luar biasa ya dari seorang Abraham Samad yang ngaku-ngaku dikriminalisasi padahal dia adalah orang yang paham hukum. Tentu dia tahu persis bahwa apa yang terjadi dalam dirinya ini sesungguhnya bukanlah kriminalisasi. Hanya memang ini adalah merupakan alibi karena rata-rata orang kalau memang sudah menjadi pesakitan di depan meja hijau, di depan hukum, itu mereka ngeles, merasa tidak bersalah dan seterusnya. Karena kalau kita pikir juga tidak mungkin polisi tidak profesional menangani ini persoalan. Kenapa? Karena Abraham Samad ini bukan orang yang tidak mengerti hukum. Orang yang dikriminalisasi itu, yang berpotensi dikriminalisasi adalah orang yang tidak sama sekali mengerti hukum. Nah dia ini kan mantan KPK, mantan koordinator ACC Makassar. Artinya backgroundnya kalau soal hukum tidak diragukan. Makanya wajar kalau kemudian praktisi hukum memberikan penilaian terhadap Abraham Samad ini. Bahwa Abraham Samad berupaya lari dari jeratan hukum yang seharusnya dia hadapi. Siapa praktisi hukum ini memberikan tohokan terhadap Abraham Samad halus tapi sangat satir sebenarnya. Ini kita simak videonya. Abraham Samad kan sudah diperiksa selama kurang lebih 10 jam dan dia mendapatkan 56 pertanyaan dari penyidik. Di situ juga Abraham Samad juga mengatakan bahwasanya banyak yang ditanya tentang podcast, isi podcastnya dia. Karena dia mengatakan isi podcastnya itu tidak ada yang aneh, lebih ke edukasi. Abang melihatnya seperti apa, Bang? Mengenai Abraham Samad ya, Abraham Samad ini kan dulu adalah mantan ketua KPK kan. Kemudian dia juga sarjana hukum, kemudian S2 juga, S3 juga bahkan kan. Tentunya sebenarnya dia lebih mengetahui apa-apa yang terkait dengan ilmu hukum, proses hukum, dan bagaimana cara bersikap tindak dalam menghadapinya kan. Jadi, nah persoalannya dia kemudian terduga dilaporkan sebagai yang ikut serta ya atau yang kemudian dianggap sebagai terlapor lah dalam perkara laporan-laporan yang terkait dengan ijazah Jokowi, di mana pelapornya Jokowi dan banyak lagi pelapornya ya. Nah, sebenarnya bagi seorang Abraham Samad, karena dia sudah mengerti hukum, sebenarnya dia tinggal menjalankan saja apa-apa yang sedang berproses di kepolisian kan. Karena proses-proses hukum ini kan nggak serta-merta kemudian berpihak atau kemudian serta-merta kemudian dianggap kemudian mengkriminalisasi seseorang, kan tidak. Tentunya polisi juga hati-hati mengingat track record dari Abraham Samad, track record dari para pihak juga. Tentunya pihak penyidik bekerja secara hati-hati, profesional. Bahwa pemanggilan-pemanggilan kepolisian itu memang bisa terjadi kepada siapa saja yang diduga terkait sebagai saksi
terkait sebagai terlapor atau terkait sebagai calon tersangka. Jadi pemanggilan itu sebenarnya biasa saja. Tinggal Abraham Samad mengikuti saja apa sih yang dilaporkan. Kan dia kan pengerti hukum. Dia bisa menyampaikan pandangan-pandangannya, kesaksian-kesaksiannya, kemudian apa saja yang dia perbuat, begitu. Nah, penyidik pasti hati-hati menganalisa ini. Tidak serta-merta mudah membuat seseorang menjadi tersangka. Kalau memang ada kecenderungan-kecenderungan untuk itu bisa, tapi kalau memang niatnya tidak ada untuk melakukan tindak kriminal, ya nggak mungkin juga seorang Abraham Samad kemudian dijatuhi posisi sebagai tersangka atau kemudian disidangkan gitu kan. Proses ini kan bertingkat dari kepolisian, dari kejaksaan, baru nanti persidangan. Tapi yang jelas kalau pertama-tama Abraham Samad sudah defense, di mana saya dipanggil polisi ini, saya nggak mau kalau saya dikriminalisasi, itu kan sudah berteriak-teriak, apalagi berteriaknya ke depan publik gitu. Jadi kita bertanya nih, kapasitas Abraham Samad sebenarnya sudah belajar ilmu hukum lama, tapi kemudian masih ketakutan juga mengenai kriminalisasi. Yang penting sebenarnya kalau kriminalisasi ini orang-orang yang nggak ngerti hukum sebenarnya, karena nggak ngerti hukum mereka harus kemudian mencari-cari bantuan kan. Nah, tapi kan seorang Abraham Samad sudah mengerti hukum, sudah doktor lagi hukum kan, dia pasti mengerti apa yang sedang dikerjakan penyidik. Nah, apakah ada niat jahat dari apa yang disampaikan oleh Abraham Samad melalui podcastnya atau ada tendensi politik apa? Kan itu sebenarnya kan dia juga bisa menilai. Jadi apa yang dilakukan Abraham Samad ketika podcastnya dia berlangsung itu kan sebenarnya dia sudah menilai sendiri kecenderungannya seperti apa. Ini bicara kecenderungannya, tendensinya mengarah kepada apa, sebenarnya dia lebih tahu gitu. Makanya penyidik sebenarnya meminta titik terang persoalan apa sih maksud dan tujuan podcastnya Abraham Samad, apakah ada tendensi kemudian dia berusaha juga sebenarnya melakukan langkah-langkah yang sifatnya adalah fitnah atau apa, kan itu kan bisa dijawab oleh dia sendiri Abraham Samad tanpa Abraham Samad berbicara kepada pihak penyidik memberikan terang persoalan. Tentunya penyidik kan bertanya-tanya mengingat apa, mengingat ada pelapornya yang melaporkan Abraham Samad kan, sehingga Abraham Samad menjadi terlapor. Ini harus di counter dengan keterangan-keterangan yang rasional dari seorang Abraham Samad tanpa perlu dia menggembar-gemborkan cerita kriminalisasi kepada banyak pihak seolah-olah menjadi orang yang ketakutan malah kan begitu. Kan kita melihatnya seperti itu, kami melihatnya seperti itu. Jadi kok jadi malah takut? Harusnya kan dia matang aja, dia datang aja matang kemudian berbicara apa adanya. Nggak mungkin lah kemudian ada kriminalisasi. Zaman sekarang ya, nggak mungkin. Zaman dulu ada beberapa, tapi zaman sekarang nggak ada. Zaman sekarang polisi penyidik bekerja profesional. Jadi itu persoalannya. Jadi jangan apa-apa dikriminalisasi. Jadi akhirnya nanti kita yang di luar berpandangan ini kan orang ngerti hukum, dokter juga. Kenapa masih yang begini-begini masih dicemaskan sampai kemudian berbicara kepada publik kesana kemari kan gitu. Padahal datang aja menceritakan apa adanya, pasti penyidik juga punya pandangan-pandangan yang rasional kan, pandangan-pandangan hukum yang rasional juga. Ada batasan-batasan apa itu kriminalisasi, apa itu kriminal, apa itu tersangka, apa itu pelaku. Itu ada batasan-batasan juga. Apa itu saksi, apa itu niat jahat, dan apa itu niat baik. Nah, kan tinggal diterangkan oleh seorang Abraham Samad. Nah, Abraham juga sempat mengatakan bahwasannya isi podcastnya itu kan adalah sebagai bentuk edukasi ya. Jadi karena podcast ini kan menurutnya seperti laporan ini tuh seperti bentuk pembungkaman terhadap kebebasannya berpendapat, kebebasan pers, dan mempersempit ruang demokrasi, Bang. Tapi Abang melihatnya sendiri, sudah melihat nonton podcastnya juga ya Bang gitu. Iya, beberapa podcast kita nonton. Jadi apa yang dipikirkan oleh Abraham Samad mengenai niatnya adalah untuk edukasi, belum tentu itu yang dipikirkan oleh masyarakat gitu. Jadi kadang kita berpikir, saya kan niatnya edukasi, itu adalah niat dari seorang Abraham Samad dengan cerita-ceritanya. Tapi bagi orang lain yang menonton, belum tentu itu sebagai edukasi. Bisa jadi orang lain salah paham, sehingga orang lain merasa, kami dihina, kami difitnah, kami dicemarkan, kan begitu. Jadi apa yang kita pikirkan sebagai niat baik, belum tentu dipikirkan orang sebagai niat baik, malah dipikirkan sebagai suatu keadaan yang jahat. Itu tadi, makanya perlunya klarifikasi. Klarifikasi ini nggak bisa diceritakan ke publik karena terjadi pembelahan pemikiran
pikiran terhadap suatu dalam hal ini kan konten kan, kontennya si Abraham Samad. Abraham Samad mungkin bilang ini niat baik saya untuk mengedukasi, belum tentu. Orang yang menonton belum tentu merasa teredukasi. Ada juga yang merasa teredukasi, ada juga yang merasa terzolimi dari cerita itu. Jadi yang dipikirkan kami hadir sejak pertama kali fondasi. Jadi yang dipikirkan belum tentu dipikirkan juga oleh orang lain. Itu persoalannya. Makanya kenapa kita harus berhati-hati dalam membuat podcast, berhati-hati dalam kemudian membuat suatu konten atau cerita, karena belum tentu yang kita pikirkan baik kemudian ditanggapi oleh masyarakat baik. Begitu, itu persoalannya. Nah, yang kedua mengenai konten-konten isinya. Konten isinya juga kalau menurut Abraham Samad ini edukasi, tapi bagi orang lain ini provokasi, begitu. Antara edukasi dan provokasi tergantung pada persepsi dari masing-masing yang menilai. Nah, kalau ada yang nggak puas atau nggak suka, ya kan ini negara hukum. Jadi yang merasa kemudian ini provokasi atau ini niatnya jelek kan gitu. Sebenarnya yang tahu niat baik atau niat jelek adalah dari Abraham Samad sendiri, begitu. Apakah niatnya baik atau jelek nih membuat konten-konten seperti ini, apalagi yang tendensius. Nah, apakah tendensius? Kalau kontennya berulang-ulang, Jokowi terus, ini terus, kan tendensius jadinya. Konten itu kan satu aja tentang ini temanya, ada edukasinya, ada rasionalitasnya. Tapi kemudian kalau ini Jokowi begini, entar lagi ada Jokowi lagi, Jokowi ini yang dibahas Jokowi terus, berarti kan tendensius. Itu yang disebut sebagai rangkaian kecenderungan. Kecenderungan niat baik atau niat jahat kita belum tahu, yang akan dijawab oleh penyidikan di kepolisian. Itu dia. Bukan mengenai konten ya. Nah, karena tendensi tadi, masyarakat boleh dong berpikiran yang sebaliknya. Ini bukan edukasi, tapi ini provokasi. Bahkan tendensi kemudian mencemarkan. Boleh, makanya ada masyarakat yang melapor. Begitu. Inilah kemudian pikirannya Abraham Samad begini, pikiran masyarakat begini. Berbeda kan? Itu makanya kita harus bijak. Abraham Samad harus bijak sebenarnya kalau membuat konten. Kalau dia pikir ini adalah untuk edukasi, ya jangan tendensius, jangan kemudian berkecenderungan. Nah, setelah ada masyarakat lain yang kemudian komplain bikin laporan polisi, dia teriak-teriak lagi, kriminalisasi. Ini kan nggak mengedukasi masyarakat. Seolah-olah negara kita ini negara jolim kan? Padahal ada sebab, ada akibat, ada tendensi kecenderungan, ada kemudian lawannya, eliminasi kan begitu. Nah ini dia. Kemudian yang kemudian nggak dipikirkan oleh seorang Abraham Samad. Sayang juga, dia dengan gelar doktornya itu, tapi dia berteriak-teriak seperti ini. Padahal jadi tersangka juga belum, baru dipanggil untuk minta klarifikasi, untuk minta keterangan sebagai saksi kan. Belum tentu juga dia jadi tersangka kan. Karena apa prinsipnya? Setiap terlapor belum tentu menjadi tersangka. Dilaporkan iya, tapi belum tentu menjadi tersangka. Kan selalu ada verifikasi terang persoalan sehingga menjadi posisi apakah seseorang ini hanya saksi atau tersangka. Begitu, kan ada gelar perkara lagi itu dia. Tapi kalau awal-awal baru juga dipanggil udah bilang saya dikriminalisasi, ini itu kan bentuk ketakutan. Fair aja, itu bentuk ketakutan. Berarti tapi sejauh ini Abang melihat isi podcast sendiri, menurut pandangan Abang, apakah ini kriminalisasi atau provokasi? Saya kan nggak melihat. Tapi kita bisa lihat dari gejala-gejalanya. Kalau ada podcast yang berulang, isinya ini terus dengan pihak-pihak yang kemudian memojokkan terus, kan ada kecenderungan seperti itu. Tapi kita masih melihat sebagai rasional. Mungkin bukan edukasi, tapi tendensi aja untuk menggiring opini. Begitu. Edukasi mungkin belum dapat kalau begitu. Edukasi kan macam-macam, begitu kan. Tapi kalau posisinya yang A, B, C, D ceritanya sama aja dengan narasumber yang memojokkan terus, ya berarti kan itu kan tendensi kecenderungan untuk melakukan semacam niat-niat yang nggak baik. Kan begitu kan pandangan kita kan, tapi belum tentu pandangan penyidik, belum tentu pandangan masyarakat yang lain. Ada pandangan masyarakat yang senang kok dengan podcastnya si Abraham Samad mengedukasi, ada. Banyak masyarakat yang saya senang dengan podcastnya Abraham Samad, kayaknya mengedukasi kami, membuat kami tahu cerita. Tapi ada juga yang nggak suka, yang ini bukan edukasi, ada juga. Makanya di negara yang atau penduduk yang beragam, berhati-hati dalam membuat cerita atau podcast. Belum tentu yang disebut baik adalah baik, belum tentu yang disebut buruk adalah buruk. Belum tentu niatnya baik dianggap baik,
belum tentu niatnya jahat dianggap jahat juga gitu, karena beragam masalah itu. Penilaian ini kan masalah persepsi masing-masing. Tapi kalau ada yang tersinggung, nah itu persoalan gitu. Edukasi biasanya tuh nggak membuat orang tersinggung. Setiap konten-konten edukasi itu tidak membuat orang tersinggung, tapi membuat orang mengerti dan mengapresiasi gitu. Tapi kalau ada orang tersinggung, berarti kan bukan edukasi sebenarnya, atau dianggap edukasi tapi nggak sempurna. Ada ke ke ada simpangan dari edukasi, sehingga yang dianggap edukasi menjadi bukan edukasi begitu. Itu dia. Nah, kalau sampai ada laporan polisi, berarti yang dianggap edukasi belum tentu adalah edukasi. Harus diklirkan, karena ada yang merasa nggak suka terhadap cerita-cerita seperti ini, konten-konten seperti ini. Tapi bagi Abraham Samad, ya dia dianggap ini saya membuat konten edukasi. Nah, kalau Abraham Samad sudah berpikiran seperti menganggap konten edukasi, ngapain dia takut dikriminalisasi? Wong dia kan niatnya baik. Tapi kalau dalam hati ada niat jahat atau niat tidak baik, tentunya dia buru-buru defense kan. Oh, saya dikriminalisasi atau apa. Itu kan secara psikologis bisa kebaca kejiwaannya. Iya. Begitu. Jadi itu dia. Bang, kemarin juga Abraham Samad mendatangi Polda Metro Jaya, itu sempat banyak juga yang mendukungnya. Ya, Salah satunya juga Said Didu. ya. Nah, dia juga sempat mengatakan bahwasannya aparat penegak hukum di saat ini masih di bawah kendali Solo. Gimana nih, Bang? Ya itu kan pikirannya Sedido. Kita nggak beranggapan seperti itu kan. Sekali lagi pikiran dia jangan kemudian memframing yang begitu-begitu. Nggak bagus gitu. Kenapa? Ini negara hukum, bukan negara satu kota, ya kan? Maksudnya negara Solo bukan. Ini kan negara Indonesia. Nggak mungkin penyidik kemudian berpihak kepada geng Solo atau apa. Enggak. Penyidik harus berpihak pada hukum karena negara hukum. Jadi kalau sampai di pikiran begitu, itu yang namanya pretensi negatif, pemikiran-pemikiran negatif seseorang yang kemudian bisa juga dianggap melakukan hal-hal yang mencemarkan begitu. Jadi ini yang merusak tatanan bernegaranya seperti ini nih. Orang-orang seperti ini yang kemudian bicara seenaknya, membuat narasi-narasi yang kemudian mencederai negara hukum begitu. Kita nggak melihat ada geng mana, polisi bekerja rasional kok, bekerja profesional, nggak ada mereka kemudian punya tendensi lain-lain. Mereka bekerja. Nah, kenapa mereka bekerja? Karena banyak yang mereka kerjakan. Kita kan mengalami pekerjaan-pekerjaan dengan teman-teman polisi kan, mereka rasional rata-rata bekerja begitu. Tidak kemudian ada perintah dari mana tidak begitu. Jadi ini yang narasi-narasi seperti ini berbahaya sebenarnya. Ya, narasi tadi itu berbahaya begitu. Bisa memecah belah NKRI juga, ini termasuk ini bagian dari situ.